Bersama saya Ibu Jamilah. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran agama Islam kelas 7 tentang apa ya? Ada yang tahu? Sebelumnya, sahabat, kita perhatikan gambar-gambar yang ada di layar ini. Gambar pertama yaitu gambar tentang orang yang sedang mandi. Gambar yang kedua, gambar orang yang sedang berwudu. Dan gambar yang ketiga, gambar orang yang sedang buang hajat atau buang air besar. Dari ketiga gambar ini, tentu sahabat-sahabat sudah tahu bukan kita akan mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali. Kita akan mempelajari tentang tohara. Apa itu tohara ya? Dan apa manfaatnya mempelajari tohara dalam kehidupan kita sehari-hari? Sekian pembelajaran di materi tohara ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari tohara. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pengertian hadas, macam-macam hadas, dan cara mensucikan diri dari hadas. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami pengertian najis, macam-macam najis, dan cara mensucikan diri dari najis. Serta yang terakhir, peserta didik dapat memahami manfaat tohara dalam kehidupan sehari-hari. Siap belajar? Insya Allah. Oke, let's go. Pengertian tohara. Tohara menurut bahasa berarti bersuci. Menurut istilah atau ahli fikih, tohara adalah membersihkan diri dari hadas, najis, atau berbuat sesuatu yang dapat atau memperbolehkan seseorang mengerjakan sholat, ibadah-ibadah lainnya, misalnya berwudu, mandi, atau tayamum. Kita simak yuk dalil tentang tohara di dalam Al-Quran. Sama-sama yuk kita bertadarus dengan ibu. Kita mulai dengan ta'awuz, basmalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam Islam, tohara dibagi dua. Yang pertama, tohara dari najis, dan yang kedua, tohara dari hadas. Yuk kita bahas satu persatu. Najis adalah kondisi sesuatu yang dipandang kotor menurut agama yang menempel pada diri kita, badan, atau benda yang menjadikan tidak suci dan harus disucikan. Macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Anak-anak bisa memperhatikan gambarnya ya. Contoh najis mukhaffafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui dari ASI ibunya. Cara membersihkannya adalah dengan cara memercikkan air sebanyak 3 kali ke tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini anak-anak bisa lihat ya gambar-gambarnya, yaitu najis sedang. Contohnya adalah darah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, dan juga air kencing. Cara membersihkan najis mutawassithah ini yaitu dengan cara mencuci di air yang mengalir sampai hilang bau, rasa, dan warna dari najis tersebut. Najis mutawassithah ini sendiri ada yang terlihat oleh mata yang disebut dengan najis ainiyah, dan ada yang tidak terlihat oleh mata yaitu najis hukmiyah. Contoh najis hukmiyah adalah air kencing yang sudah kering dan hanya tercium baunya saja. Cara membersihkannya adalah dengan mencucinya
menggunakan air mengalir sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Yang ketiga jenis najis adalah najis mughalaza atau najis berat. Contohnya jilatan anjing pada sepatu kita, pada pakaian, atau pada benda-benda yang masih kita gunakan. Cara membersihkannya, hendaklah najis tadi dibuang dulu. Setelah itu tempat yang terkena najis tadi dicampur pakai air tanah. Lalu cara mensucikannya lagi adalah mencuci dengan 6 kali air yang mengalir sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Jenis tohara yang kedua adalah tohara dari hadas. Hadas adalah suatu kondisi pada diri seseorang yang dianggap tidak suci menurut syarah atau agama karena keadaan tertentu yang berasal dari dirinya yang harus disucikan dengan cara berwudu atau mandi hadas. Macam-macam hadas adalah yang pertama hadas kecil. Contohnya antara lain buang angin, buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak, kalau buang air besar dan buang air kecil harus diawali dengan istinja ya, sebelum mensucikan diri dengan berwudu. Jenis hadas kedua adalah hadas besar. Contohnya haid, hubungan suami istri, keluar air mani atau nifas, dan sebagainya. Cara mensucikannya adalah dengan cara mandi besar. Jadi anak-anak, apa sih manfaat mempelajari tohara untuk kehidupan kita? Manfaatnya adalah agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Kebersihan merupakan bagian yang paling penting dari kita. Dengan memelihara kebersihan, seseorang akan terhindar dari terserangnya penyakit. Karena penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu tidak salah pepatah mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, kedua kaki berkali-kali setiap hari sebanyak 5 kali dalam aktivitas sholat kita akan membuat tubuh kita semakin bersih dan insya Allah semakin sehat. Jadi jangan lupa untuk selalu berwudu ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita untuk bab tohara kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi masih tentang materi tohara dengan submateri yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.